Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pelajaran apresiasi prosa fiksi. Sama dengan puisi kemarin, kita bicarakan unsur intrinsik. Rasa-rasanya udah tuntas, ya. Tinggal lagi Anda bukan sekadar tahu definisinya unsur intrinsik itu, tapi bagaimana keberadaannya di dalam karya fiksi. Unsur itu bukan berdiri sendiri, dia saling berkaitan. Ya, ibarat kita makan gado-gado, gado-gadonya enak, tapi itu saling mengaitkan. Ya, bisa jadi kacangnya yang enak, bisa jadi kuahnya yang enak, tapi karena diaduk semuanya, jadilah gado-gado yang enak. Begitu juga dalam karya fiksi. Jadi Anda lihat temanya, kebetulan temanya itu sesuai dengan apa yang Anda selera Anda, misalnya amanatnya, Anda bisa menggali amanat yang dalam gitu. Lalu bagaimana karakternya tokoh, hubungan karakter dengan alur, hubungan karakter itu dengan setting. Dan kemarin kita sudah bicarakan tentang dinamika unsur intrinsik itu. Ya, dinamika itu maksud saya itu perkembangan unsur intrinsik puisi, karena itu menandai munculnya angkatan. Nah, sekali ini kita bicara tentang angkatan. Dalam karya sastra, sebetulnya itu angkatan itu berkaitan pada angkatan sastra, bukan hanya fiksi, termasuk puisi. Tapi kebetulan kita bicara fiksi sekarang, otomatis pada angkatan itu sudah termasuk di antaranya puisi. Nah, ada beberapa sastrawan yang mengemukakan atau yang berpendapat tentang angkatan. Misalnya Sultan Tahdir Ali Sabana, dia mengemukakan angkatan itu mulai dari zaman purba. Dari zaman purba. Jadi dari prasejarah bahkan. Sampai ke sastra klasik, zamannya klasik, abad ke-17 ketika Inggris berkuasa, sampai ke balai pustaka. Ya. Tapi ada juga Habib Yasin memulainya dari zaman balai pustaka. Dan itu juga yang dipakai oleh Rosian Anwar. Namun Habib Yasin dengan Rosian Anwar kalau Anda lihat nanti ada perbedaannya. Pada Rosian Anwar, dia tidak mengenal namanya angkatan masa Jepang. Dia include di sama dikatakannya angkatan 45 atau angkatan setelah perang. Tapi Habib Yasin mengatakan ada angkatan masa Jepang. Rosian Anwar mengatakan itu karena jangkanya itu pendek sekali, 3,5 tahun. Tapi Habib Yasin beralasan bahwa pada masa itu ada aliran yang muncul di sana, namanya aliran simbolis. Nah, berkaitan dengan pandangan-pandangan seperti itu, kita bicarakan dulu. Apa dasarnya sastrawan itu membagi angkatan? Ya. Pertama sekali, angkatan itu dibagi karena pada periode tertentu dia punya ciri khasnya karya. Karakter karyanya, ciri khasnya karya. Jadi pada angkatan tertentu, misalnya ini, kita bicara balai pustaka, angkatan 20-an sampai awal 30-an. Itu ciri khasnya itu romantis. Aliran yang berkembang itu aliran romantis. Satu. Kemudian temanya, kebetulan dia punya tema-tema yang sudahlah alirannya, temanya itu lebih ke temanya pertama masalah adat istiadat, kedua kasih tak sampai, ya subtemanya gitu. Itu yang jadi ciri khasnya. Karena itu waktu itu
ditandai pula ada momentum lembaga bacaan rakyat yang akhirnya berubah jadi balai pustaka. Lembaga ini dibentuk oleh Belanda sebetulnya awal mulanya. Awal mulanya dibentuk oleh Belanda. Nah, kemudian Angkatan Penjaga Baru. Angkatan Penjaga Baru itu atau angkatan 30-an. Kenapa dikatakan penjaga baru? Karena pada masa itu muncul majalah namanya Penjaga Baru. Jadi sastrawan sudah katakan angkatan 30-an, artinya di atas tahun 30-an ke atas, atau angkatan penjaga baru. Kenapa? Karena majalah Penjaga Baru itu tempat para penulis berkumpul. Bukan hanya sastrawan, juga situ ada dokter juga yang berkumpul di sana gitu. Itu dalam hal namanya. Tapi angkatan itu yang didirikan oleh 3 serangkai, Armin Pane, Sanusi Pane, dan Sultan Raja Sabana. Nanti Anda bisa baca, Armin Pane itu sebetulnya sudah muncul dia pada zaman Balai Pustaka, tapi dia bukan sebagai pendiri. Nah, tapi pada Penjaga Baru itu 3 serangkai itu dikenal orang. Dia mulai merombak dari bentuk romantis yang berkembang Balai Pustaka itu menjadi lebih ke realis. Kenapa? Temanya atau settingnya itu sudah tidak lagi regional, tidak lagi daerah, sudah ke metropolis. Nah, cara berpikir orang metropolis kan beda. Kalau kita ke kampung, itu suasana yang kita alami itu romantis. Misalnya perilaku orang, kita merasakan kalau ada misalnya nangka orang masak tetangga kita pasti dikasihnya, romantis sekali gitu. Tapi kalau ke kota, orang sudah individualis. Realis saja. Anda jangan heran kalau misalnya Anda ada teman Anda bawa makanan lalu Anda tidak ditawarkan, jangan heran karena di kota. Dia mikir, kalau saya kasih teman, saya nggak kenyang. Itu realis saja dia pikir. Tapi kali berlebih, baru dia kasih orang. Itu tapi kalau orang kampung tidak, ya sedikit sama-sama dibagi, gitu, sama-sama merasakan. Gitu. Bahkan kita tahu dalam pemahaman tradisi di kampung, kalau kita diberi orang gulai misalnya, jangan dicuci. Kayaknya habis rezeki kata orang yang apa, dia dipulangkan piring kotor misalnya, ataupun kalau mau dicuci diganti dengan pemberian lain, dibalas gitu. Begitu romantisnya. Jadi zaman Balai Pustaka itu kenapa romantis? Ya karena temanya di daerah. Nah kemudian setelah Penjaga Baru itu yang dikatakan oleh H.B. Yasin muncul di masa Jepang. Kenapa masa Jepang muncul? Nanti Anda bisa baca di buku kumpulan angkatan masa Jepang, warna bukunya coklat, terbitan Gramedia. Dia mengatakan pada masa itu subur bentuk aliran simbolis. Karena kita tahu Jepang itu 3,5 tahun itu memang ketat dia. Ya, ketat dia tentang melihat karya orang. Jadi sastrawan tidak boleh macam-macam. Tapi sastrawan tidak habis akal, dia ambillah aliran simbolis. Contohnya karya itu Tinjaulah Dunia Sana. Tapi setelah itu kita merdeka. Nah, H.B. Yasin dengan Rosian Anwar sepakat namanya Angkatan 45. Kenapa dikatakan Angkatan 45? Muncul perubahan karya dalam puisi, namanya muncul Khairul Anwar. Puisi, pelopor puisi bebas. Jadi bukan karena momentum merdekanya aja, tapi ada perubahan dalam genre puisi. Sedangkan di fiksi ada nama judulnya Aki, tapi tak begitu populer. Karangan Idrus. Ya tidak segempar Khairul Anwar. Ya mungkin saja Khairul Anwar itu pertama dia puisi bebas, yang kedua dia mewakili emosi masyarakat. Ya, realis gitu.
realis. Seperti halnya sekarang nih misalnya, ketika Melayu, kampung Melayu di Batam itu digusur, kan timbul solidaritas Melayunya dari Kalimantan, dari Sumatera Utara, yang nama kumpulan orang Melayu dari Pekanbaru muncul. Seperti itulah kira-kira. Jadi momennya seperti itu. Habis itu ada momen politik, yaitu jatuhnya Orde Lama. Itu pun Rosihan tidak mengaku ya itu sebagai angkatan. Itu tetap Abe Yasin mengatakan. Abe Yasin yang sigap dia kumpulkannya masa-masa itu karya ya dikatakannya angkatan 66. Itu angkatan 66. Yang banyak waktu itu puisi-puisi yang berbentuk pamflet, puisi-puisi pendek dan cerpen. Anda bisa lihat juga bukunya itu diterbitkan di Gramedia 2 jilid, judul bukunya Angkatan 66. Nah setelah itu sebetulnya kalau oleh sastrawan tidak ada lagi angkatannya. Tapi di Harian Berita Buana tahun 80-an orang mengatakan sudah layak muncul namanya angkatan 80-an. Dalam teori kita tidak sebutkan 80-an, tapi para kritikus juga sepakat sudah ada layak dibuat namanya angkatan 80-an. Kenapa? Karena pada masa 80-an itu dalam bidang fiksi muncul Iwan Simatupang dan YB Mangunwijaya. Dalam bidang fiksi, dalam bidang cerpennya fiksi muncul Putu Wijaya. Kenapa saya katakan ini? 3 orang ini dia mewarnai perubahan pada karya fiksi. Jadi kalau Anda ingin memahami, Anda cari karyanya. Iwan Simatupang itu populernya pada romannya Merahnya Merah dan Ziarah. Kalau cerpennya tidak populer, dia punya cerpen agak sedikit berbeda dengan novelnya. Kumpulan cerpennya itu Tegak Lurus Sama Langit. Jadi saya baru baca cerpennya itu tahun 80-an, belum ada terkenal namanya makanan Citato. Di cerpen itu saya tahu. Belum masuk di Pekanbaru, di mall-mall tidak ada Citato. Situ saya tahu kentang goreng itu Citato, itu kerupuk kentang itu. Itu di cerpennya Iwan Simatupang saya kenal tahun 80-an. Jadi Tegak Lurus, tapi itu tidak populer, tidak banyak orang tahu. Ya, tidak sepopuler yang dibicarakan orang itu romannya. Di mana letak perubahannya? Kemarin kita bicarakan dalam unsur tokoh, bahwa Iwan menghadirkan tokoh itu, tokoh utamanya tidak ada namanya. Jadi dia mengatakan tokoh kita atau tokoh aku. Pastinya Anda baca. Jadi jangan dengar kata saya aja, Anda baca. Nah disitulah orang mengatakan bahwa nama tokoh tidak penting. Kritikus mengatakan itu menurut Iwan seolah tidak penting. Setelah Iwan muncul pula Burung-Burung Manyar yang hampir bersamaan. Karangan YB Mangunwijaya. YB itu Mangunwijaya itu seorang antropologi, seorang Romo, tinggalnya di Jogja, di Kaliconde. Jadi saya betul tidak berapa jauh dari museumnya Avandi. Kalau Anda ke Jogja nanti Anda cari tuh tempatnya itu, coba tahu. Jadi ya Romo Mangunwijaya ini menulis yang berbeda sedikit dengan Iwan. Dia justru menulis fiksi yang menganggap tempat itu tidak penting. Bukan tidak penting namanya mas saya, bukan tidak penting tempatnya, tapi nama tempatnya. Jadi melengkapi apa yang ditulis oleh Iwan itu tokohnya, YB Mangunwijaya tempatnya. Anda lihat di Burung-Burung Manyar. Nah, kenapa saya katakan? Ya dia tidak menyebutkan nama tempat. Karena itu bicara tentang setting kemarin kita bicarakan pada awalnya tempat itu erat kaitannya dengan cerita. Ya, pada fiksi orality
itu tempat itu kaitnya dengan cerita sangat erat. Saya katakan kemarin, Tangkuban Perahu itu tidak mungkin kita pindahkan dari Jawa Barat. Ya, Malin Kundang tidak mungkin kita pindahkan ke Bukit Tinggi. Itu tidak mungkin, walaupun sama-sama Sumatera Barat. Gitu. Siti Nurbaya itu juga tak mungkin kita pindahkan dari Muara itu, dari muaranya di Padang, nggak mungkin. Karena itu seolah-olah memang kaitannya dengan tempat. Bisa dipahami? Jadi itulah kalau dikatakan layak ada munculnya angkatan 80-an, dalam teori tak ada. Tapi sastrawan sepakat sudah layak dikatakan ada lahir angkatan 80-an. Dalam bidang puisi muncul namanya Sutarji. Sutarji itu puisi mantra dilengkapi oleh Rendra. 80-an Rendra pulang dari Amerika. Rendra menyajikan cara menikmati puisi yang kita kenal namanya poetry reading. Itu Rendra yang memperkenalkan. Dulunya kita mengenal namanya deklamasi. Sebelum itu deklamasi, puisi itu dihafal di kepala. Setelah Rendra pulang Amerika, dia kenalkannya namanya poetry reading. Itu bidang puisi. Jadi angkatan itu beriringan. Karena itu orang kuat mengatakan 80-an itu sudah harus ada angkatan 80-an. Di bidang cerpen, ada cerpen yang pertama itu Umar Khayyam. Contoh cerpennya namanya Bau. Dan yang kedua Putu Wijaya. Ya. Jadi dia punya ciri khas. Masing-masing itu punya ciri khas. Putu Wijaya itu dia beberapa cerpennya memperkenalkan gaya absurd tadi. Kemarin saya ceritakan tentang operasi kelamin. Kan sebetulnya masuk akal. Orang minta operasi kelamin bapaknya itu di keningnya dipasang, karena nggak masuk akal gitu. Tapi sebetulnya itu sebuah sindiran, sarkasmenya gaya Putu Wijaya. Gitu. Dan itu yang mewarnai. Ya, itu yang mewarnai. Nah, lalu Pak, kalau cerpen di masa Balai Pustaka ada namanya M. Kasim dan Sumana S. Jadi cerpen itu mulainya itu kelompoknya M. Kasim. Pada cerpen, dia menginspirasi cerpennya itu dari cerita rakyat. Bukan mereproduksi cerita rakyat aja, tapi memodifikasi cerita-cerita yang berkembang di rakyat. Ada M. Kasim, ada Sumana S. Cuma Sumana S ini versinya cerpennya tuh lucu. Ya. Kawan bergelut mencari pencuri anak perawan di Karang Penyamun, itu cerita lucu yang berangkat dari daerah Bengkalis. Cuma gaya dia itu tidak berkembang. Anda bisa baca di cerpen Indonesia Mutakhir. Yang berkembang itu pola M. Kasim yang serius. Jadi inspirasinya cerpen itu asal mulanya dari cerita rakyat. Itu ceritanya. Lalu Pak, bagaimana dengan novel? Novel itu, istilah novel itu kita mengenal ketika angkatan 30-an. Pujangga Baru. Karena kita tahu STA dia terbuka orangnya, menerima pengaruh dari Barat. Sebelum itu Anda bisa lihat di buku Balai Pustaka itu semuanya dikatakan orang Roman. Meskipun kalau kita baca tidak semuanya menceritakan riwayat tokohnya dari lahir hingga mati. Ya, kalau Anda cari di teori itu Anda katakan kalau roman itu membicarakan tokohnya dari lahir sampai mati. Jadi itu tidak benar. Jadi ada yang mengatakan bahwa pada prinsipnya roman dengan novel itu sama. Tentu saya katakan dalam prosa fiksi itu dibagi atas 3. Ada roman atau novel, ada cerpen. Sekarang tambah lagi namanya karya audiovisual, film. Ya, karya audiovisual film. Gitu. Bisa dipahami?
Jadi kalau katakan angkatan ini kapan, apa dasar buat angkatan? Yang paling bagus angkatan itu didasari dengan gaya penulisan itu, sastranya. Kenapa? Karena pada tahun 80-an STA melahirkan sebuah novel, ya, STA nih tahun 80-an, 1980, namanya Grota Asura. Tapi semua kritikus mengatakan itu novel tak masuk angkatan penjaga baru, karena stylenya itu penjaga baru. Nah tahun 90-an muncul tidak banyak, itu Ayu Utami. Kenapa Ayu Utami itu muncul tahun 80-an? Karena dia membuat warna baru terhadap tokoh perempuan. Yang selama ini tokoh perempuan dalam cerita itu sebagai objek, ya, bahkan dikatakan orang perempuan itu objek penderita, seakan-akan tak ada perempuan, tak ada cerita. Jadi penderitaan aja yang dirasakan perempuan. Ayu Utami sebagai penulis perempuan, dia melakukan tokoh perempuan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Nah ini yang membuat orang mengatakan ini ada cara pandang baru. Perempuan membicarakan tentang perilaku perempuan. Biasanya yang suka bicarakan yang gibah dengan bicara perempuan itu laki-laki. Biasanya begitu. Bicarakan tentang itu. Tapi Ayu Utami tidak. Dia seorang perempuan, lagi belia usia Anda, lalu dia menulis novel tentang perempuan. Anda lihat itu novelnya namanya Saman. Jadi itu yang saya katakan pada Anda, angkatan itu. Tapi sebetulnya kita bisa membicarakan itu berdasarkan kelompok, ya, aliran yang berkembang pada masa itu. Nanti kalau Anda katakan, Pak, bagaimana dengan sastra kontemporer? Arti kontemporer itu dalam kamus itu kekinian. Ya, artinya arti kekinian. Jadi dulunya orang bicara tentang berkaitan dengan agama tahun 92 awal 20-an orang rindu dengan kegiatan-kegiatan cerita yang balik ke daerah lagi. Contohnya Laskar Pelangi. Itu momentum orang kembali ke daerah. Settingnya itu daerah. Jadi Laskar Pelangi itu salah satu yang menarik orang bicarakan. Dia setting itu sudah ke Bangka Belitung. Sementara novel lain bicarakan tentang settingnya itu di Jakarta, di luar negeri, di Amerika, di mana. Muncul Laskar Pelangi, temanya tentang kehidupan sekolah di Bangka Belitung dengan beberapa orang murid. Nah itu yang jadi momentumnya Laskar Pelangi itu tahun 20-an. Nah muncullah beberapa penulis, sekarang tuh ada misalnya Tareli dan sebagainya. Yang ada yang sifatnya lebih nuansanya dakwah, ya. Nah, misalnya yang tema-temanya lebih sifatnya religius gitu. Tapi dalam artian pembaharuan kita tidak menjumpai hal-hal itu. Kita tidak menjumpai sampai pada perubahan tahun 80-an. Baik, nah hari ini Anda cari angkatan Pujaga Baru. Dalam sisa tenaga Anda hari ini menjelang pulang, cari dia siapa angkatan pegawai baru, siapa saja yang masuk angkatan Pujaga Baru. Pujaga Baru Balai Pustaka, bukan Pujaga Baru, Balai Pustaka. Syarat siapa tokoh-tokohnya dan apa saja karyanya, ya, Anda cari.